Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya, ya Allah, limpahkanlah harta dan anak kepadanya dan berkahilah umurnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Usia Anas masih sangat kecil ketika ibunya Al-Ghumaisah mentalkinnya dengan dua kalimat syahadat. Ibunya mengisi hatinya yang bersih dengan kecintaan kepada Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di benak Anas pun mulai tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia belum pernah berjumpa dengan Nabi mulia tersebut dan hanya mendengar kisah beliau sebatas dari orang ke orang. Betapa seringnya Anas kecil berangan bisa berkelana menemui nabinya di Mekah, atau beliau sallallahu alaihi wasallam bisa datang kepada mereka di Yasrib. Hingga angan-angan itu dalam waktu dekat ternyata telah berubah menjadi kenyataan. Yasrib mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya As-Siddiq sedang dalam perjalanan ke arahnya. Maka keceriaan menaungi semua rumah dan kebahagiaan menyelimuti semua hati. Anak-anak muda bergumam setiap pagi, Muhammad telah datang, Muhammad telah datang. Maka Anas bersama anak-anak kecil lainnya berlari-lari hendak menyambutnya. Namun dia tidak melihat siapapun. Dia pun pulang dengan sedih lagi kecewa. Di suatu hari, di suatu pagi yang indah, orang-orang Yasrib pun saling berbisik satu sama lain. Muhammad dan sahabatnya telah berjalan mendekati Madinah. Maka orang-orang pun berhamburan ke jalan-jalan. Mereka berbondong-bondong menyambut kedatangan beliau secara bergelombang, kelompok demi kelompok. Di sela-sela mereka ada sekumpulan anak-anak yang tak kalah bersemangat. Wajah-wajah mereka dihiasi kebahagiaan. Di barisan depan anak-anak tersebut adalah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya As-Siddiq datang. Keduanya berjalan di antara kumpulan orang-orang dewasa dan anak-anak dalam rombongan yang besar. Adapun wanita dan gadis-gadis remaja, mereka naik ke atap-atap rumah. Mereka ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bergumam, "Ya manakah dia? Ya manakah dia?" Hari itu adalah hari yang tidak terlupakan. Anas bin Malik senantiasa mengingatnya sampai dia berusia 100 tahun lebih. Tidak lama setelah Rasulullah SAW di Madinah, Al-Ghumaisah binti Milhan datang kepada beliau dengan disertai Anas anak laki-lakinya. Al-Ghumaisah mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, semua laki-laki dan wanita dari Ansor telah memberimu hadiah, tetapi aku tidak mempunyai apapun yang bisa aku jadikan hadiah untukmu selain anak laki-lakiku ini. Maka terimalah dia, dan dia akan berkhidmat kepadamu sesuai dengan apa yang kau inginkan." Nabi SAW berbahagia. Beliau memandang anak muda ini dengan wajah berseri-seri. Beliau mengusap kepalanya dengan tangan beliau yang mulia, menyentuh rambutnya dengan jari jemari beliau yang lembut, dan beliau menganggapnya sebagai keluarganya. Anas bin Malik atau Unais, begitulah terkadang mereka memanggilnya, sebagai ungkapan sayang kepadanya. Berumur 10 tahun, manakala dia berbahagia bisa berkhidmat untuk Rasulullah SAW. Anas hidup di samping Nabi SAW dan berada di bawah bimbingan beliau sampai Nabi SAW berpulang ke Rafiqul A'la, yaitu selama kurang lebih 10 tahun. Selama itu Anas memperoleh bimbingan dari Nabi SAW, mensucikan jiwanya, memahami hadis beliau, mengenal akhlak beliau yang agung. Anas bin Malik
mendapatkan perlakuan yang mulia dari Rasulullah SAW yang tidak pernah diperoleh oleh seorang anak dari bapaknya. Dengarkanlah ikhwan fiddin, biarkan Anas bin Malik sendiri yang akan mengisahkan kisahnya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling lapang dadanya, paling besar kasih sayangnya. Suatu hari, beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Aku berangkat, tetapi aku menuju anak-anak yang sedang bermain di pasar. Aku ingin bermain bersama mereka. Aku tidak pergi menunaikan perintah Rasulullah SAW. Beberapa saat setelah berada di tengah-tengah anak-anak itu, aku merasa seseorang berdiri di belakangku dan memegang baju. Aku menoleh. Ternyata dia adalah Rasulullah SAW dengan tersenyum. Beliau bersabda, "Wahai Unais, apakah kamu telah pergi seperti yang aku perintahkan?" Maka aku pun salah tingkah. Aku menjawab, "Ya, sekarang aku berangkat ya Rasulullah." Demi Allah, aku telah berkhidmat kepada beliau selama 10 tahun. Beliau tidak pernah berkata untuk sesuatu yang aku lakukan, "Mengapa kamu melakukan ini?" Beliau tidak pernah berkata sesuatu yang aku tinggalkan, "Mengapa kamu tinggalkan ini?" Ikhwani, bila Rasulullah SAW memanggil Anas, terkadang beliau memanggilnya dengan Unais sebagai ungkapan cinta dan sayang. Dan di lain waktu, Nabi SAW memanggilnya dengan sebutan wahai anakku. Nabi SAW memberikan nasihat-nasihat yang memenuhi hati dan jiwanya. Di antara nasihat-nasihat itu, sabda Nabi SAW padanya, "Wahai anakku, jika kamu mampu mendapatkan pagi dan petang, sementara hatimu tidak membawa kebencian kepada seorang pun, maka lakukanlah. Wahai anakku, sesungguhnya itu merupakan sunahku. Barang siapa menghidupkan sunahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, maka berarti dia bersamaku di surga. Wahai anakku, jika kamu masuk kepada keluargamu, maka ucapkanlah salam, karena ia merupakan keberkahan untukmu dan keluargamu." Anas bin Malik hidup setelah Rasulullah SAW wafat selama 80 tahun lebih. Selama itu, Anas mengisi dada umat dengan ilmu, menghidupkan hati umat dengan petunjuk Nabi SAW yang dia sebarkan di antara para sahabat dan tabi'in. Dengan umurnya yang panjang, Anas menjadi rujukan bagi kaum muslimin di masa hidupnya. Mereka bertanya kepadanya setiap mereka dihadang oleh perkara penting, dan setiap kali pemahaman mereka tidak menjangkau suatu hukum. Anas bin Malik terus hidup bersama kenangannya dengan Rasulullah SAW. Dia sangat berbahagia pada hari pertemuannya dengan beliau, sangat bersedih di hari perpisahannya dengan beliau, sangat sering mengulang-ulang sabda beliau. Dia sangat bersungguh-sungguh untuk mengikuti beliau dalam sabda-sabdanya dan perbuatan-perbuatannya, mencintai apa yang beliau cintai, membenci apa yang beliau benci. 2 hari yang paling diingat oleh Anas dalam hidupnya ialah hari pertemuannya dengan Nabi SAW pertama kali dan hari perpisahannya dengan beliau untuk terakhir kalinya. Bila Anas teringat hari yang pertama, maka dia berbahagia dan bersukacita. Namun jika ia teringat hari yang kedua, maka ia menangis dan berduka, membuat orang-orang di sekelilingnya ikut menangis. Anas sering berkata, "Sungguh aku telah melihat hari di mana Rasulullah SAW datang kepada kami, dan aku juga telah melihat hari di mana Rasulullah SAW meninggalkan kami. Hari kedatangan beliau di Madinah, segala sesuatu di sana bercahaya. Tetapi hari di mana Rasulullah SAW hampir menghadap kepada Rabb-Nya, segala sesuatu terasa gelap gulita. Pandangan terakhirku kepada beliau terjadi di hari Senin, ketika kain kafan penutup kamar beliau dibuka. Aku melihat wajah beliau seperti kertas mushaf. Pada saat itu, orang banyak sedang berdiri di belakang Abu Bakar melihat kepada beliau SAW. Kemudian Rasulullah SAW wafat di pagi hari itu. Kami tidak pernah melihat suatu pemandangan yang paling kami kagumi daripada wajah beliau manakala kami memasukkan tanah ke kuburan beliau. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Di antara doa Nabi SAW untuknya, "Ya Allah, limpahkanlah harta dan anak kepadanya dan berkahilah umurnya." Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi SAW.
Anas radhiyallahu anhu menjadi orang Ansor yang paling banyak hartanya, paling banyak keturunannya, sampai-sampai anak-anak dan keturunannya melebihi angka 100. Allah Ta'ala memberkahi umurnya sehingga dia hidup selama 103 tahun. Anas sangat berharap mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari kiamat. Anas sering berkata, sesungguhnya aku berharap bisa bertemu Rasulullah SAW di hari kiamat. Lalu aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, aku adalah pelayan kecilmu, Unais. Ketika Anas sakit yang dalam sakitnya ini ia meninggal dunia, ia berkata kepada keluarganya, talqinlah aku dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Anas radhiyallahu anhu senantiasa mengucapkannya sampai dia meninggal. Anas meninggalkan wasiat agar mengubur tongkat kecil milik Rasulullah SAW bersamanya. Maka tongkat itu diletakkan di sampingnya. Keselamatanlah buat Anas bin Malik al-Ansori yang telah mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hidup dalam bimbingan Rasulullah SAW yang agung selama 10 tahun sempurna. Dia adalah orang ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Semoga Allah membalasnya dan membalas ibunya atas apa yang dia berikan untuk Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.